Pak Prabowo itu adalah orang yang punya partai politik, punya dukungan partai politik. Bu Mega juga, Pak Prabowo presiden terpilih, punya partai politik, tahu pahit-pahitnya bikin partai, tahu manis-manisnya punya partai juga. Ya pahit-pahitnya ngurusin orang segala macam, biaya tinggi, pertarungan nggak pasti. Manis-manisnya juga dia bisa, walaupun kalah bisa maju terus. Itu yang mungkin Mas Anies Baswedan nggak miliki privilege itu, betul, gitu kan. Bu Mega juga sama. Bu Mega itu adalah orang yang mendirikan partai, bangun partai politik. Bukan mendirikan partai lah, pokoknya dia. Ya, PDI Perjuangan kan Bu Mega ikut. Oh iya, PDIP-nya ya. Iya, Perjuangan, iya. Betul. Terus kalau PDI kan dulu ketua DPC Jakarta Selatan, gitu kan dulu. Iya betul. Iya kan, mendirikan partai politik, punya kader-kader. Ini Ibu Mega ini luar biasa. Menurut saya beliau ini perempuan memimpin partai yang sangat laki sebenarnya. Coba lihat karakternya PDI kan sangat maskulin ya, gitu. Iya kan? Ya, sampai ada satu anggota DPR RI ya. Cerita sama saya, ibu-ibu, Mas, kita ini di PDI ini semuanya laki-laki, Mas. Kata saya, ibu-ibu nih, cuma 2 orang yang enggak, Mbak Puan sama Bu Mega. Anggota DPR, pimpinan lah, salah satu orang penting lah gitu. Nah, tapi yang mau saya bilang bahwa tidak sesederhana itu melihat Pak Prabowo dan Bu Mega. Secara historis sama-sama anak menteng. Yang satu anak presiden, yang satu anak menteri, mantunya presiden. Ya kan, kalau orang menteng bercakap-cakap, orang pinggiran kayak kita kadang-kadang kan diajak ke meja aja syukur kan gitu. Apalagi paham gitu kan. Mereka punya bahasa politik sendiri gitu. Ya kan? Yang mana mereka udah lahir sebagai elit gitu. Yang kedua, menurut saya mereka sama-sama punya kekuatan partai politik, pernah membangun partai politik dan punya kemandirian politik yang sangat tinggi masing-masingnya. Pak Prabowo bisa putuskan apapun di Gerindra, Bu Mega bisa putuskan apapun di PDI Perjuangan. Ini 2 orang yang punya kemandirian politik tinggi gitu. Yang lagi bercakap-cakap gitu. Iya kan? Nah, yang ketiga, dua-duanya yang satu akan jadi presiden, yang satu pernah jadi presiden. Tahu nggak enaknya seorang presiden itu apa, enaknya apa. Dan tahu cara menghargai apa itu hak prerogatif presiden. Presidennya aku loh, ada itunya. Dan dua-duanya tahu gitu. Dan bisa, jadi kalau kita pakai teori hubungan interaksi sosial nih, ini relasinya tebal, gitu kan. The social social density-nya sangat tebal ini ya, untuk bercakap-cakap. Jadi saya agak kurang setuju untuk melihat syarat ini seperti transaksi orang dagang gitu. Itu kayak kalau kita dagang kan kita nggak ngerti experience penjualnya, kita juga nggak punya, penjualnya juga nggak ngerti experience kita. Jadi transaksinya maknanya nggak segitunya gitu. Syarat itu kayak apa gitu, ya kan? Satu-satunya syarat di elit itu kan sebenarnya siapa dapat apa dan bagaimana, itu aja syarat-syaratnya. No zero sum game dalam percakapan elit. Bukan zero sum game. Iya. Bukan zero sum game, no zero sum game. Ya itu satu-satunya syarat. Kita kalau udah bisa saling bicara, pasti dua-duanya punya syarat. Jadi jangan kira cuma Bu Mega yang punya syarat. Pak Prabowo juga punya syarat. Iya kan? Saya ngebayangin nih, Bu Mega misalnya, oke, syarat saya ini. Oke Bu, saya juga punya syarat ini. Gimana? Gitu. Jadi jangan bayangkan ini seperti
satu orang mengikuti yang lain, atau yang satu lebih berkuasa dari yang lain. Dan kalau sama-sama bulan syarat kan nggak mungkin 100% Iya, dua-duanya betul. terpenuhi, gitu kan. Dan jangan kira dua-duanya nggak punya historis. Iya. Pak Prabowo ini dulu cawapresnya Bu Mega. Iya, betul. Waktu cawapres Bu Mega kayaknya PDI nggak bilang ada isu HAM dan lain-lain gitu misalnya. Jadi historisnya panjang. Betul. Dan apa ya? Saya merasa dua partai ini punya karakter yang sama. Gerindra sama PDI itu sama-sama inward looking. Jadi ya saya menganggap semua isu itu sebagai konsekuensi dari pertarungan internal aja dalam dinamika internal gitu ya. Dan dua-duanya sama. Pak Prabowo itu kuasa penuh, Bu Mega kuasa penuh, dan di belakangnya ada politbironya. Artinya berarti kalau dengan bacaan semacam ini bisa aja pertemuan dua tokoh itu terjadi dan mereka punya kesepakatan tertentu tanpa mengganggu posisi Pak Jokowi. Mungkin aja mereka ngobrol dengan Pak Prabowo gitu. Mungkin aja menurut saya nih ya, sangat mungkin pertemuan itu nggak ngomongin Pak Jokowi sama sekali loh. Ya. Karena kita ya, ini kan kacamata kita ya, maksudnya rakyat biasa dari luar, dari kampung gitu kan, ke Jakarta, kagok lihat politik kan, mulai norak-norak dikit gitu kan, beropini segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana dua orang ini berhubungan, kita kan nggak pernah sepenuhnya tahu. Ya. Iya kan? Jangan-jangan ya, kalau Bu Mega akhirnya ketemu sama Pak Jokowi, ya apa namanya, rasa persaudaraannya muncul lagi gitu. Ya saya apa namanya mendengar lah berbagai macam dari lingkungan terdekat gitu ya, bagaimana sisi lain dari kedekatan blok-blok di PDI dengan Pak Jokowi juga, bukan orang sembarangan juga. Iya kan, jadi apa ya, ya kenapa di media sosial kayak gitu? Karena yang melakukan narasinya campaigner. Campaigner itu zero sum game. Kalau nggak lu yang mati, gue yang mati. Ya memang itu tugasnya. Betul. Ya silahkan aja gitu ya. Kalau nggak melakukan tugasnya kan dia juga nggak tercapai KPI-nya, nggak punya apa namanya, nggak punya ini juga apa, nggak bisa mendorong proses demokrasi juga di dalam internal partai yang kompetisinya sangat berat gitu. Itu. Tapi kalau logikanya politician, itu bukan zero sum game, win-win. Gitu. Kalau politician, ya udahlah Om Sahal ambil 2, nggak apa-apa. Tapi tetap di sisa saya 3. Gitu. Kan gitu. Padahal yang dibagi 4. Bisa 2 tambah 3 gitu. Padahal barang yang dibagi ini cuma 4 gitu kan. Satunya mana? Besok kita bicarain lagi. Kan di politik bisa gitu. Betul. Kalau kita udah percaya. Bahkan ya, untuk berurusan dengan beberapa orang gitu ya, apa namanya, ya saya tuh kadang-kadang nggak pernah ini Om Sahal sama orang politik nih ya. Kadang-kadang kalau ada kawan orang politik minta tolong, saya itu nggak pernah ngajuin proposal pitching gitu-gitu, nggak pernah. Ya udah, gue biayain dulu. Gitu. Karena apa, hubungannya udah tebal. Kalaupun dia nggak bayar, pasti ada konsekuensi lain di depan. Kita punya hubungan yang tebal, punya trust gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Ya kan, Om Sahal dapat 3, saya dapat 2, yang mau dibagi cuma 4. Gitu. Tapi kita sama-sama percaya satunya besok nih ada. Kan gitu. Jadi negosiasinya bisa kayak gitu gitu. Jadi betul. Apa ya, memang kalau kita melihat sebuah, ini kan isu elit, makanya di sini
Om Sahal, saya sangat senang dan sangat bersyukur tadi menyebutkan sosiolog politik gitu ya, sosiologi politik, karena kita bergerak ke pendekatan memahami cara elit ini berpikir dan membangun relasinya satu sama lain kan gitu. Bukan untuk apa kekuasaan digunakan gitu, tapi bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia. Kalau Max Weber bilang itu world view-nya. Iya, ada world view-nya. Dan ini lensa yang paling efektif ya. Dalam lensa ilmiah yang paling efektif ya sosiologi politik. Ya, untuk gitu melihat relasi antar aktor itu, sosius gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ya kayak begitu. Ada bahasa yang membuat mereka itu ya kadang lebih mudah untuk bersepakat gitu. Ya, jadi kalau memang nggak akan bisa bersepakat, nggak akan ada isu mau ketemu. Iya, betul. Udah mau ketemu itu aja udah buka kesempatan buat ngomong. Dan Bu Mega pasti tahu juga konsekuensinya. Pak Prabowo sulit untuk melepas Pak Jokowi juga tahu konsekuensinya. Kan ini orang diskusi antara orang yang udah tahu sama tahu. Kalau mereka mau ketemu, berarti Bu Mega juga pasti akan siap dengan konsekuensi itu kan gitu. Kalau mereka karena udah tahu sama tahu. Tapi kalau Bu Mega tahu Pak Prabowo bencinya sama Pak Jokowi dan ingin mendorong Pak Jokowi jauh dari circle-nya, ya kan? Dan dia tahu itu, ya kan? Ya, dia nggak, maksud gue gini, dia tahu itu, ya mungkin dari awal mereka juga udah ketemu, gitu. Kalau memang udah tahu, kalau memang itu ada tujuan fakta, itu, gitu ya, kan mereka udah tahu sama tahu cara berpikir masing-masing. Artinya itu tidak menjadi hal yang dalam kenyataan, gitu ya, bahwa Pak Prabowo pengen menyingkirkan Pak Jokowi itu sesuatu yang nyaris impossible gitulah ya. Iya, kalau misalnya Pak Prabowo ingin menyingkirkan Pak Jokowi dan Bu Mega tahu itu dan dia kan saya rasa pasti tahu itu untuk di level high level itu gitu ya. Pasti ketemuannya udah dari dulu nggak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Ngapain ngukur-ngukur gitu kan? Tapi niatan untuk bertemu ini kan lama diuji. Artinya kan Bu Mega tahu kalau sulit lah untuk Pak Prabowo melupakan budinya Pak Jokowi. Kan kalau di Jawa itu kan ada istilah sing ora ngerti karo budi podo karo kewan. Ini luar biasa ini. Ya kan? Ada orang Minang yang bisa memahami filsafat Jawa dengan sangat baik. Ya kan? Itu kan. Kalau podo karo kewan, ya kan? Artinya boleh disembelih. Kan Pak Prabowo sebagai orang yang berada dalam kultur kesatria, militer, politik Jawa sangat paham itu, dan Bu Mega juga orang yang tumbuh dalam kultur yang sama, kultur bertarung, ya kan? Nggak mungkin membuat Pak Prabowo untuk melupakan budinya Pak Jokowi juga. Kalau nggak, apa bedanya Bu Mega sama yang dituduhkan kepada Pak Jokowi kan? Iya, betul. Iya kan? Karena faktanya Bu Mega menyuruh orang melupakan budi orang lain gitu. Kira-kira kan kayak gitu cara pandangnya. Jadi saya mau melihat ini lebih dari sekedar narasi zero sum game-nya para campaigner. Kira-kira kayak gitu.